Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim ya fattah ya alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyil ummi. Wa itu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Melanjutkan daripada pembacaan kitab naon? Naon? Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Nama kitabnya aja nggak hafal, gimana caranya mau masuk barokahnya? Ketahui dulu nama kitabnya Bidayatul Hidayah ya. Permulaan yang menjadi sabab orang itu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melanjutkan daripada pembahasan kitab kemarin tentang adab-adabnya tidur. Apa kata Imam Ghazali? Wal ya'khudhkan naum wa anta ala dzikrillahi tabaraka wa ta'ala wa ala taharah. Ada dua syarat untuk mendapatkan keriduan Allah manakala kita sudah tidur. Yang pertama apa? Yang pertama adalah usahakanlah hendaknya kita apa itu? Kesirap itu apa? Nggak sadar, artinya masuk dalam apa ya? Masuk dalam ranah mimpi udah apa tuh? Udah masuk, udah tidur artinya. Udah mulai nggak sadar dalam keadaan apa? Dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Itu yang pertama. Yang kedua, usahakanlah kamu tidur dalam keadaan kamu bersuci. Pegang wudu. Ya. Syarat ini adalah syarat utama manakala orang itu ingin bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini syarat utama. Dalam keadaan berzikir atau dalam keadaan bersalawat. Satu lagi dalam keadaan berwudu. Nah kebanyakan dari kita nih pulang kerja langsung digereng sengkun, tengkurap, ambil guling ya, tidurnya tengkurap, langsung mau. Ya. Gimana caranya kita mau mimpi ketemu Rasulullah kalau cara tidurnya udah salah ya? Dua ini dipegang terus. Yang pertama apa? Berzikir. Yang kedua apa? Bersuci. Faman fa'ala dzalika, kata Imam Ghazali, barang siapa yang mendawamkan daripada hal-hal seperti ini, urija biruhihi ilal arsy. Masya Allah. Ketika dia tidur, dia punya ruh, dia punya arwah itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala ke arsy-Nya Allah. Arsy itu singgasananya Allah. Dibawa arwah kita ke singgasananya Allah. Enggak sampai di situ. Apa? Wa kutiba musalliyan hatta yastayqid. Dituliskan oleh para malaikat pahalanya orang sholat sampai kapan? Sampai dia bangun. Jadi dari tidur, dari molor sampai bangun molor, sampai bangun tidur, itu kita ditulis oleh malaikat apa? Musollian, orang yang sholat. Ya, walaupun jadi
orang-orang dulu itu nggak pernah memperbanyak adatnya sholat. Kalau sekarang itu yang worth it itu memperbanyak adatnya sholat. 20 rakaat, 25 rakaat kalau tahajud tuh ya. Kalau orang-orang dulu saya lihat dulu saya mau curhat sama siapa? Sama guru saya, Habib Ahmad bin Hussein Aidid, disuruh tunggu 2 rakaat sebentar. Saya tunggu 2 rakaat dari jam 10. Selesai jam 2 malam baru selesai. 2 rakaat. Bener 2 rakaat. Cuma orang nungguannya nepi rek paeh orang. Ya. 2 rakaatnya orang-orang dulu itu berkualitas. 2 rakaat tuh bener-bener dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tidur dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan bertaharah, maka dia ditulis oleh para malaikat orang yang sholat sampai dia bangun. Fa in syaqqa 'alaikal mudawamah. Nah ini kata Imam Ghazali, kalau kamu itu selalu punya problem dalam hal apa? Mudawamah, istiqomah. Maka apa? Fasbir sabral marid ala mararatid dawa intidharan lisyifa. Anggap saja itu sebagai suntikan dari dokter untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Ya, orang itu kalau nggak nikmat dalam beribadah berarti ada yang salah di hatinya. Berarti dia dalam keadaan sakit. Kalau di medis itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi seringkali kita sama dokter disuntik, kita tahu nggak kalau disuntik itu sakit? Tapi kita kasihin nggak tangan kita? Kita kasihin karena kenapa? Karena kita tahu setelah suntikan ini kita akan baik-baik saja. Begitu juga dalam urusan akhirat. Kita tahu sholatnya tengah, tahu subuh-subuhnya wudu derek-degan. Sholat Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya, dingin. Tahu nggak enak. Enakan molor sih si iman mah ya. Tahu, tapi apa? Kullu ibadah awwaluhu bitaklif. Segala sesuatu yang bersifat ibadah itu pertamanya pasti harus dipaksa. Dipaksa. Lama-lama terbiasa, kemudian lama-lama dia akan menikmati daripada halawatul ibadah, manisnya ibadah. Masya Allah. Ya. Wa tafakkar fi qasri umruk. Kalau misalnya sudah malas beribadah, ingat kalau umur ini pendek. Ya, orang yang ada di dalam kandungan meninggal, masih jadi janin meninggal, baru lahir meninggal, umur 2 tahun meninggal, ya. Baru umur 10 tahun meninggal, baru masuk SD meninggal, lulus SD meninggal, macam-macam. Orang tuh nggak bisa matok umur, macam-macam umur itu nggak ada yang tahu. Ya, takdirnya Allah yang paling misterius itu adalah umur. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya datang malas ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya apa? Ingat-ingat bahwa ajal ini, kenapa dikatakan ajal? Karena dia itu datangnya ngaruaskeun. Datangnya tiba-tiba. Nggak pakai assalamualaikum ya. Langsung. Datang ajalnya langsung dicabut nyawanya. Ya, jadi kita akan merasakan sakitnya itu seperti 70.000 pedang ditusuk secara bersamaan di badan kita. Sakit, betul-betul sakit. Tapi manakala orang itu mendawamkan daripada sholawat ya, insya Allah jamaah Ali wal Habib nggak ada lah, insya Allah zen semua, enak-enak semua, insya Allah meninggalnya, amin. Ya, ketika kita meninggal nanti insya Allah nanti sama Allah dipertontonkan untuk orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, dipertontonkan di mana tempatnya ada di surga nanti, maka dia akan lupa daripada sakitnya cabut nyawa tadi ya. Wa in aistami'at sana, walaupun tepaeh-paeh ya. Misal kita selalu berpikir seperti itu, ya Allah umur saya ini pendek, tapi diperpanjang sama Allah. Walaupun apa kata Imam Ghazali, sampai umurmu 100 tahun, selalu mikir kayak gitu. Ya, kalau kita nih kan kalau udah dikasih umur di atas 60 aja, wah udah pede. Insya Allah. Lamun geus ngalewatan 60 kali itu nama gampang lah insya Allah. Nului. Ya. Ada 2 orang yang pede di umatnya Nabi Muhammad ini, ada 2 orang yang pede. Ada orang yang terlalu muda, ada orang yang terlalu tua. Orang tuh kalau udah terlalu tua, dia akan pede. Dia akan merasa umurnya akan diperpanjang terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka senantiasa ketika datang kemalasan ingin ibadah,
Maka ingat-ingat bahwa ajal itu datangnya tiba-tiba, ya. Fadzalika bil idafati ila al-maqamat fi daril akhirah wa hiya abadul abid. Qalil. Nah. Ingat-ingat apa yang kamu perjuangkan sekarang itu dengan apa yang kamu dapatkan nanti di akhirat itu tidak sebanding. Perjuangannya kita ini, ya, sholatnya kita 5 waktu, ya Allah 10 menit. Ya, sholat berjamaah 10 menit. Nggak ada artinya dengan apa yang kita dapatkan di surga nanti. Ya, daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Masya Allah. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal al-masyaqqah wa dhul fi talab ad-dunya syahran aw sanah raja'an atastarih. Nah, sama seperti kamu berbisnis. Kamu cari uang. Nah, ini bapak-bapak nih. Rela memberikan tenaganya, ya, banting tulang apa segala macam, hujan kehujanan, panas kepanasannya, rela untuk apa? Untuk kehidupan yang ada 20 tahun lagi. Ya, kerja sekarang untuk nanti, untuk kapan? Nanti anak saya bakal nikah, supaya anak saya nikahnya gampang nanti. Ya, kerjanya kapan? Kerjanya sekarang. Untuk kapan? Untuk 20 tahun lagi. Seperti itu juga ketika kita ibadah. Ibadahnya sekarang, untuk kapan? Untuk nanti kita di akhirat nanti. Ya, lah kalau di dunia saja kita rela memperjuangkan daripada waktu-waktunya kita buang untuk apa? Untuk mendapatkan daripada urusan-urusan dunia. Nah, kenapa kita malas dalam mengejar urusan-urusan akhirat, padahal di akhirat itu adalah abadul abad, kenikmatan yang abadi. Ya, kenapa kita menyia-nyiakan kenikmatan abadi? Sedangkan kita terus-menerus terfokuskan kepada kenikmatan yang hanya sementara. Sebentar. Kecuali kalau kita jadi miliarder gitu, datang malaikat Israel, kita bisa bayar 10 tahun deh, balik deh gitu, nggak apa-apa, nggak bisa, malaikat Israel nggak bisa disogok, ya. Ala kulli hal. Wala tutawwil amalaka fayathqul 'alaika 'amalu. Orang yang dia tadi itu angan-angannya panjang, kayak orang lamun beunghar orang ngarek kieu. Lamun beunghar bib asli na bib urang mah bib lamun orang beunghar urang sedekahkeun 200 juta. Moal beunghar-beunghar enggak bakal kaya-kaya. Orang-orang kaya itu kalau dianalisa, dia itu dari hari-hari di mana dia dapat keuntungan-keuntungan kecil, dia udah biasakan sisihkan harta-harta keuntungannya untuk apa? Untuk sedekah. Jadi dari sedikit demi sedikit, 10.000, semakin kaya jadi 100.000, semakin kaya jadi 1 juta, jadi 10 juta, semakin gitu. Jadi dimulai dari sekarang, bukan nunggu kaya dulu baru sedekah. Nggak kaya-kaya. Nggak bakal ada orang kaya dengan statement seperti itu, nggak bakal ada. Toh nanti dia bakal jadi kaya kalau misalnya dia lau sama Allah, misalnya dia kaya, dia nggak bakal sedekah. Karena apa? Tidak terbiasa dari awal. Ya, kenapa? Karena nih ya, 10%-nya 1 juta itu berapa? 100.000. Tapi kalau 10%-nya 1 M, 100 juta. Nyeri bawatok ya, sedekah 100 juta. Ya, jadi dibiasakan dari 100.000, 1 juta. Nah, nanti ketika sampai di ranah yang kita harus sedekah 100 juta, kita enteng. Kenapa? Terbiasa dari awal. Ya, jadi dibiasakan. Jangan banyak berandai-andai. Waqaddir qurbal maut, dan selalu ingat-ingat bahwa maut itu ada di depan mata. Wa qul fi nafsika inni tahammal masyaqqah al-yawm fala'alli amutul laila. Selalu ingat-ingat, anggap saja kalau kita itu berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah di pagi hari, seakan-akan kita akan meninggal di malam harinya. Kalau misalnya di malam hari kita itu sebaliknya. Kalau misalnya di malam hari kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, anggap kita hidup sampai besok pagi. Nah, kalau orang-orang yang selalu beranggapan seperti ini, maka dia akan senantiasa memperbanyak daripada amal-amal dia untuk urusan akhirat, ya. Fa innal maut la bil waqt makhsus wala bisinil makhsus wala bihalin makhsus. Karena kematian itu tidak ada waktu yang dikhususkan. Nggak ada. Orang meninggal pasti malam. Enggak juga. Ada orang meninggal siang. Ada orang meninggal pagi. Ya, ada orang meninggal sore. Ada orang meninggal macam-macam.
Wala bisinil maksus. Dan tidak dengan apa? Tidak dengan umur yang ditentukan. Pasti gitu semua orang meninggal umur 63. Enggak juga. Ada yang umur 20 meninggal. Ada yang umur 30 meninggal. Macam-macam. Tidak ada apa? Tidak ada umur yang dikhususkan, enggak ada. Wala bihalin maksus, dan tidak dengan patokan keadaan. Ya. Semua orang meninggal dalam keadaan berbaring. Enggak juga. Ada orang meninggal dalam keadaan sholat. Ada orang meninggal dalam keadaan sholawat. Ada yang na'udzubillah min dzalik meninggal dalam keadaan misalnya main futsal. Tengah-tengah main futsal meninggal, ada nggak? Ada. Lagi main bola meninggal, ada nggak? Ada. Lagi maksiat meninggal, ada nggak? Lagi zina meninggal, ada nggak? Macam-macam. Ya, tidak ada keadaan-keadaan yang dikhususkan untuk kematian, nggak ada. Jadi benar-benar kematian ini benar-benar misterius. Nggak ada keadaannya, nggak ada umur, nggak pandang waktu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Di pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya banyak, kurangnya mohon dimaafkan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.